Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurpadila Siregar dengan NIM 4522003, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Alam. Sejarah ringkas sains modern 1, kelahiran teori atom modern. Pada abad ke-18 muncul sudut pandang yang menghapus semua pemikiran para filsuf alam, Aristoteles dan ahli kimia muslim. Tokoh yang paling berpengaruh dalam revolusi ideologi adalah Robert Boyle atau 1627 sampai 1691. Ketika Boyle berpendapat bahwa 4 unsur Empedocles dan 3 prinsip ahli kimia muslim 3 dapat dipertahankan. Ia mengamati bahwa ketika emas bercampur dengan bahan lain dan dilarutkan dalam merkuri, emas tidak berubah menjadi unsur lain. Penemuan atom modern oleh John Dalton menginspirasi sejumlah ilmuwan untuk menemukan unsur-unsur baru di alam semesta. 2. Dari termodinamika ke mekanika statistik pada tahun 1850-an, William Thomson dan Rudolf Stephenson merumuskan teori baru termodinamika. Menurut Thomson, setiap sistem mempunyai energi potensial yang disebut energi. Dia percaya bahwa energi terlibat dalam pergerakan acak sistem molekuler dan energi itu dipertahankan sebagai pengganti panas. Molekul dan atom ini berukuran sangat kecil, memiliki banyak pergerakan yang kacau dan juga sangat sulit untuk diisolasi dan dipelajari secara individual. Namun, populasi molekuler dapat dijelaskan dengan menggunakan metode statistik. Fisikawan akan menemukan energi rata-rata suatu populasi molekul gas pada volume dan suhu tertentu. Metode ini bekerja dengan baik pada molekul yang lebih mudah diprediksi. Metode ini disebut mekanika statistik. 3. Einstein dan teori relativitas. Perkembangan terpenting adalah munculnya teori relativitas Einstein. Ide awal teori ini adalah bahwa hukum fisika tidak berubah ketika kita bergerak relatif satu sama lain. Newton berpendapat bahwa hukum mekanika selalu berlaku jika kondisi kita tetap konstan, karena semua gerak adalah sama dan kerangka absolut ruang dan waktu. Hukum mekanika tidak berlaku pada cahaya. Telah diamati bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sama terlepas dari kecepatan dan arah sumber cahaya. Pada tahun 1905, Albert Einstein memecahkan masalah ini dengan membentuk 2 benua, yang mana kecepatan cahaya selalu sama, pengukuran panjang dan waktu berbeda. Einstein mengatakan bahwa dimensi panjang jam atau benda lainnya dikompresi sesuai arah gerak pengamatan yang diam. Teori Einstein disebut relativitas khusus. Sejak itu, terjadi perubahan paradigma dalam sains. 4. Mikrokosmos kuantum. Revolusi kuantum dipimpin oleh 3 pemimpin, Max Planck, Albert Einstein, dan Niels Bohr. Ketiga orang tersebut dihadapkan pada tugas menyatukan fisika klasik Newton dengan beberapa kesimpulan aneh yang dihasilkan oleh fisika baru yang tidak dapat diselesaikan oleh ketiga orang tersebut. Planck dan Bohr mencoba menghilangkan misteri tersebut dengan membangun fisika baru yang berbeda dari cara berpikir lama. Para ahli teori kuantum generasi kedua lah yang menyelesaikan revolusi tersebut. 4. Mikrokosmos kuantum. Revolusi kuantum dipimpin oleh 3 pemimpin, Max Planck, Albert Einstein, dan Niels Bohr. Ketiga orang tersebut dihadapkan pada tugas menyatukan fisika klasik Newton dengan beberapa kesimpulan aneh yang dihasilkan oleh fisika baru yang tidak dapat diselesaikan oleh ketiga orang tersebut. Planck dan Bohr mencoba menghilangkan misteri tersebut dengan membangun fisika baru yang berbeda dari cara berpikir lama. Para ahli teori kuantum generasi kedua lah yang menyelesaikan revolusi tersebut. 5. Partikel elementer. Rutherford Bohr mengidentifikasikannya dan A, B, dan Y dengan menggunakan partikel yang ditambahkan pada kertas perak. Rutherford Bohr, Geiser, dan Ernest
Mars menemukan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan beberapa percobaan dilakukan pada tahun 1913. Model Rutherford sangat kecil dan ukurannya terbatas. Komponen struktural ini adalah proton. Inti hidrogen terkecil, neutron, ditemukan pada tahun 1932. Neutron menambah massa pada inti atom tetapi tidak membawa muatan listrik seperti proton. Ini menetapkan proton dan neutron sebagai partikel berhingga. Partikel-partikel ini disebut quark. Misteri partikel elementer penyusunan alam semesta yang pertama kali dikemukakan Democritus 6, Makrokosmos dan teori pemersatu. Teori relativitas Einstein dimaksudkan sebagai studi tentang makrokosmos, yang mana Edwin Hubble mengidentifikasikan galaksi yang lebih jauh. Dia menggunakan teleskop terbesar pada masanya untuk memperkirakannya jarak ruang ekstragalaksi. 7. Relevansi filosofis. Ada beberapa catatan mengenai relevansi filosofi sejarah ilmu pengetahuan. Pertama, waktu mengalami perubahan dalam fisika Newton, di mana ruang dan waktu dianggap sebagai abstraksi sederhana. Dalam fisika modern, waktu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua yaitu, sudah lama ada pembedaan antara benda hidup dan benda mati. Ketiga, alam semesta memiliki lebih dari sekedar 3 dimensi ruang dan waktu. Sains dan modern. Sains tentu saja telah menciptakan mekanika dan teknologi modern. Namun, sains juga mempunyai kekurangan. Wittgenstein yang menyadari hal tersebut kemudian berpendapat bahwa satu-satunya bidang studi filsafat saat ini adalah analisis linguistik. Filsafat menyerahkan studi tentang alam dengan sains. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.